Sebelum dihebohkan oleh film-film lebaran, di bulan April ini memang channel lagi sepi. Karena selain bulan puasa yang mager ke bioskop, Mothership juga lagi dalam proses pindah blok. Untuk itulah maka mini review kembali dihadirkan. Isinya tentu saja ulasan singkat beberapa film yang belum sempat ke review secara panjang lebar kayak persegi panjang. Inilah dia. Pertama, film Ambulance. Ada 3 jenis sutradara di dunia. Pertama, yang sangat berciri khas sampai-sampai bisa jadi begitu idealis. Kedua, yang cuma bikin film untuk jualan. Dan yang terakhir ada Michael Bay. Ya, Michael Bay sudah terkenal sebagai pembuat film yang sangat memeable, bombastis penuh ledakan. Namun begitu-begitu, toh Bay tetap stay dengan visi dan punya gayanya sendiri. Ledakan bombastis itu dijadikannya signature yang membekas. Dan mau gak mau kita harus respect sama ini. Seperti yang juga pada akhirnya aku lakukan pada film Ambulance. Kisah dua orang brother yang bonded not by blood, tapi persaudaraan mereka sangat kuat, yang merampok bank, kemudian menjadikan mobil ambulans sebagai kedok untuk kabur dari buronan polisi. So yeah, wall-to-wall action is to be expected, mulai dari sekuen perampokan hingga kejar-kejaran mobil, hingga ke akhir film, Bay tancap gas aja. Semua gaya lebaynya, ledakan, humor, dan tentu saja gerakan kamera yang frantic dikerahkan Bay atas nama entertainment. Kamera literally berterbangan dari puncak gedung dan sudut-sudut tak terduga, menghasilkan perspektif yang heboh. Di momen-momen aksi, gaya Bay yang ini memang cocok dan work out rather nicely. Ambulance jadi sajian yang seru yang bisa kita tonton tanpa harus takut kehilangan nilai IQ. Tapi memang si Bay ini kelewatan juga. Dia tuh kayak pengen semuanya di filmnya itu seru. Sehingga kamera juga dibuatnya hiperaktif saat momen-momen yang slow. Kayak orang jalan masuk garasi aja, tanpa ada konteks suspense sama sekali, direkam Bay dengan cepat-cepat dan frantic. Buatku ini berlebihan. Ini kayak nonton gulat yang semua superstarnya selalu pakai move-move yang dahsyat. Jadinya malah nggak spesial lagi move-move dahsyat tersebut. Film juga seperti itu. Butuh momen-momen slow supaya keseruan yang ada nanti semakin berarti, supaya penceritaannya punya ritme. Ambulance selain itu juga butuh lebih banyak momen-momen karakter. Bukan hanya karena aktornya, terutama Jake Gyllenhaal yang ngangkat banget film ini lewat acting, tapi juga karena dibalik kehebohan aksi-aksi itu, ada cerita kemanusiaan. Plot petugas medis cewek yang terpaksa ikut dua karakter tadi, sesungguhnya cukup menghangatkan untuk kita simak. Maka aku memberikan 5 dari 10 bintang emas untuk Ambulance. Film berikutnya adalah Jackass Forever, yang sebenarnya lebih cocok dianggap sebagai kumpulan video saja daripada sebuah film. Karena Jackass ini nggak punya plot, dia hanya punya premis, yaitu sekumpulan orang-orang yang ngelakuin hal-hal edan, hal-hal berbahaya, menjijikkan, tapi super fun. Untuk anak-anak generasi MTV, nonton Jackass itu adalah level kekerenan tersendiri. Apalagi kalau sampai berani niruinnya. With that being said, review film keempat Jackass ini sebenarnya lebih tepat hanya disebut sebagai komen aku aja terhadap hal-hal baru yang disuguhkan. Misalnya cast-nya. Kan Johnny Knoxville sama kru original Jackass udah pada tuir-tuir. Mereka butuh some young blood. Inilah yang awalnya aku sanksi sedikit. Gimana mereka ngehandle orang-orang baru? Apakah anak-anak muda yang sekarang bisa segila dan senekat Jackass original? Turns out, ternyata nggak masalah. Cast yang baru nggak canggung dan mereka tuh nggak kalah begonya gitu, nggak kalah kocaknya. Level stunt yang mereka lakukan pun akhirnya bisa jadi lebih beragam. Karena kru Jackass kini bisa mewujudkan ide yang lebih gila. Misalnya pada saat ada stunt yang double bungee jumping, nah dulu kan tidak bisa dilakukan karena dulu hanya ada satu pria yang gendut. Kini ada 2 tuh, selain Preston Lacy ada satu lagi yang gendut. Nah, jadi makin kebuka kesempatan untuk lebih gila lagi. Dan ini dimanfaatkan oleh Jackass. Paling yang terasa kurang lucu adalah cast yang cewek. Untuk pertama kali ada perempuan dalam kru Jackass. Tapi dia ini kurang nggak seheboh yang lain gitu. Mainly karena sepertinya Knoxville dan sutradara Jeff Tremaine masih meraba-raba sejauh apa peran cast perempuan bisa mereka lakukan. Segimana batasan proper perempuan ngelakuin hal Jackass gitu maksudnya. Nah, tahu sendirilah kan zaman sekarang tuh agak-agak sensitif. Tapi overall Jackass terbaru ini
memang agak sedikit lebih safe, tapi tetap chaos. Ini kasihan banget penyiksaan yang dialami si Eren di sini. Aku mutusin untuk tidak ngasih rating atau score untuk film Jackass Forever karena dia not like normal film. Berikutnya ada film dari Indonesia, Jakarta versus Everybody. Hidup di ibu kota itu keras. Tapi tentunya bakal banyak perspektif yang bisa diangkat sehubungan dengan perjuangan hidup di Jakarta. Ya kan? Tapi sayangnya, Everybody dalam karya Robby Artanto ini adalah hanya segelintir orang yang bersinggungan dengan Dom, pemuda asal Minang yang gagal jadi aktor dan malah jadi orang kepercayaan geng pengedar narkoba. Naskah film ini ternyata tidak menggali seluas atau sedalam yang harusnya bisa dicapai olehnya. Dom yang diperankan oleh Jeffrey Nicole sebenarnya karakter yang menarik. Latar belakangnya, motivasinya, bahkan plot untuk developmentnya juga bagus. Passionnya terhadap film juga kerap mencuat keluar. Hanya saja film tidak banyak menggali, melainkan lebih banyak menampilkan Dom berjuang sebagai pengedar saja. Yang dia juga jago jadi sebagai pengedar gitu. Nggak ada kesusahan yang dia alami. Kejadian-kejadiannya jadi terasa repetitif. Karena gampang dan gak ada kendala gitu. Peralihan kerjaannya juga tidak digambarkan dengan mendalam. It just happen. Dom merasa diperlakukan kasar, dia dilecehkan saat kerjaan acting. Kemudian saat diajak ikut oleh geng karakternya si Wulan Guritno, Dom langsung mau aja. Walaupun pekerjaan tersebut lebih beresiko, ya kan? Jadi pengedar narkoba apa nggak beresiko tinggi? Dan juga nggak ada jaminan dia nggak bakal dapat perlakuan yang serupa dengan pengalamannya sebagai pemeran figuran. Nah, jika Dom diniatkan untuk terpaksa jadi pengedar, film ini juga tidak berhasil menampilkan kesan terpaksa tersebut. Benar-benar kurang penggalian. Pertemuannya dengan karakter lain pun tidak banyak menambah narasi. Padahal kita semua juga tahu bahwa desain cerita seperti ini tuh pastilah Dom bakal belajar banyak dari karakter-karakter yang dia jumpai. Tapi lebih seringnya karakter-karakter pendukung tersebut dibikin terlalu banal, nggak kayak karakter gitu. Mereka lebih kayak ada buat penyampai dialog bijak, ketimbang terasa kayak manusia yang beneran punya hidup dan masalah di luar frame kamera. Sehingga pada akhirnya film ini terasa kayak menghajar kita dengan curhatan yang sama, yang itu-itu melulu. Hidup di ibu kota keras. Itu aja gitu. Aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk Jakarta versus Everybody. Lalu keempat ada film Kimi. Wow, tadinya kupikir Zoe Kravitz di sini main sebagai Sasha Banks. Rambutnya mirip. Ternyata karakternya yang berambut biru tersebut adalah perempuan yang panikan, yang lebih suka berada di rumah gitu kan, yang bekerja di depan komputer, menanggapi keluhan-keluhan konsumen, tapi lantas menjadi thriller kerjaannya karena si karakter mendengar suatu percobaan pembunuhan dari salah satu file yang ia kerjakan. Jadi sekarang dia harus pergi berusaha menggagalkan yang ia dengar. Meski itu berarti dia harus keluar rumah di era pandemi yang sangat berbahaya untuk keluar rumah. Jeng gitu. Kimi adalah satu lagi film yang naskahnya terlalu simpel untuk karakter yang kompleks. Unsur thrillernya sendiri memang kuat mengakar. Sutradara Steven Soderbergh bukan orang awam soal thriller dengan elemen teknologi. Tapi begitu mengingat protagonis kita adalah pengidap agorafobia yang membuatnya gampang cemas dan gak percayaan, aku tuh pengennya film ini tuh lebih bermain-main sebagai thriller psikologis. Benar-benar menggali kecemasan dari perspektif protagonisnya. Tapi yang kita dapatkan di sini adalah cerita yang seperti thriller generik. Apa yang harusnya gabungan dari Rear Window dan gimmick kekinian, ternyata hanya menjelma jadi thriller kejadian. Yang aku justru merasa disconnect dengan karakternya. Bagian terbaik dari film ini adalah di babak ketiga, saat film mulai mengembrace sisi fun dari sebuah thriller. Aku jauh lebih suka bagian akhir ini ketimbang setup yang boring dan agak sedikit terlalu serius. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Kimi. Aku lebih suka thriller garapan Damien Power ini dibandingkan Kimi. Meskipun bangunannya sama-sama generik, si No Exit bermain sebagai thriller ruang tertutup dengan sedikit misteri whodunit. Tapi film ini lebih mengundang, lebih gampang connect kepada kita. Pertama karena karakternya. Tentu saja, thriller harus mampu merancang situasi sehingga kita bukan saja mendukung protagonis untuk selamat dari misteri, tapi juga mendukungnya untuk bisa menyelesaikan masalah personal. No Exit konsisten menggali keduanya bersamaan. Tidak seperti Kimi yang di awal-awal kita hanya memandang karakternya, No Exit langsung mengundang kita masuk ke dalam permasalahan protagonis.
Darby yang lagi rehab, tapi dia mendengar ibunya lagi sakit. Maka untuk sekali ini, Darby pengen cabut dari tempat rehab, bukan karena ingin kabur dan relapse. Dia benar-benar pengen ketemu ibunya. Ini perjuangan yang lebih gampang untuk kita rasakan. Ketika elemen thrillernya datang, si Darby menemukan sesuatu yang membuatnya menyimpulkan bahwa ada orang jahat yang sangat berbahaya di antara mereka-mereka semua yang sedang terkurung di kabin oleh cuaca yang buruk. Nah, film semakin menarik kita masuk. Kita disuruh ikutan menebak mana karakter yang jahat, apa yang sedang terjadi. Nah, karakter-karakternya itu dibuat compelling semua. Film tidak menunggu sampai babak akhir untuk membuatnya jadi seru dan fun. Seiring durasi bakal banyak yang di-reveal, membuat kita tetap engage dan menambah intensitas ketegangan cerita. Hanya saja memang, hal yang diungkap terasa memang semakin mengada-ngada. Hanya terasa seperti just for the sake of surprise. Flashback dipilih sebagai cara pengungkapan, yang juga membuat film ini pace-nya jadi agak terbata. Maka aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk No Exit. Lalu ada Red Rocket. Aku sebenarnya pengen bilang kepada film Red Rocket bahwa lu itu problematik, bro. Tapi setelah dipikir-pikir, justru kayaknya memang problematik itu yang dijadikan konteks utama oleh sutradara Sean Baker. Lewat protagonis yang mantan bintang porno, Baker di film ini mengisahkan dark comedy tentang seseorang yang bisa begitu nggak tahu malu, sampai-sampai dia terus bermimpi dan membawa orang jatuh bersama dirinya. Red Rocket dihadirkan dengan sangat ringan dan penuh pesona, kayak cerita kehidupan sehari-hari. Di awal, ini tuh seperti kisah penebusan diri seseorang terhadap masa lalunya. Mikey kembali ke Texas dalam keadaan nggak punya apa-apa selain yang ia kenakan. Mikey membujuk istri yang telah ia tinggalkan untuk menampungnya kembali tinggal di rumah. Mikey lalu berjanji untuk cari kerja dan ngasih kehidupan yang lebih baik. Istrinya percaya, mertuanya percaya, dan bahkan kita juga percaya. Kita percaya ini kisah orang yang mau memperbaiki hidup. Kita akan bersimpati melihat Mikey ditolak di beberapa tempat hanya karena dia pernah bekerja sebagai porn star. Karakter karismatik, bermulut manis, dan keringanan tone sebenarnya adalah film sedang memberi waktu kepada kita untuk mengenali ular di depan mata. Film mau kita sendiri yang menyadari problematis karakternya. Seiring berjalannya durasi, pengungkapan yang disebar semakin banyak. Kita bahkan melihat Mikey mulai nge-grooming cewek remaja untuk kepentingannya sendiri, supaya dia bisa kembali berjaya di bisnis adult film. Nah, disinilah film dan Mikey mulai berbeda. Film Red Rocket memang didesain untuk problematis karena dia ingin kita tahu seperti apa problematik di dunia sekarang. Bahwa kita cenderung untuk percaya pada kata-kata, pada janji-janji palsu. Sementara Mikey, sebagai karakter, dia tuh nggak sadar dia itu problematis. Mikey ini seperti terlalu optimis gitu. Dari awal sampai akhir dia nggak berubah. Dia terus melihat kesempatan, terus memanipulasi orang untuk mengikuti apa yang dia mau gitu kan, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, pada film biasanya kita pengen karakter itu kan berubah. Entah itu jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Pokoknya karakter itu harus ada development-nya aja. Harus ada belajar banyak hal. Film ini nggak begitu. Untuk dapat bekerja sesuai tujuannya, Red Rocket harus membuat Mikey nggak berubah. Karena film ini sejatinya adalah sebuah karakter study yang kita penontonnya diharap untuk merasakan tragisnya si karakter, tapi tidak sampai bersimpati kepadanya. Nah, ini tantangan yang cukup susah dibikin oleh Red Rocket dan dia berhasil gitu. Maka aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Red Rocket. Next ada The Bubble di Netflix. Setuju nggak sih kalau aku bilang The Bubble ini adalah film terburuk pada catatan pertama tahun 2022? I feel like segala hinaan buat film Don't Look Up yang trying too hard to be funny, nggak cerdas, karakternya annoying, nggak jelas gitu, lebih cocok dialamatkan kepada komedi satir garapan Judd Apatow ini. Biasanya cerita dengan setting belakang panggung film adalah soft spot buatku. Aku selalu suka film-film tentang cerita orang yang bikin film. Tapi aku tidak suka untuk film yang satu ini. Aku tidak menemukan yang bisa aku suka di film The Bubble, lantaran bagian bikin filmnya ternyata digarap sebagai satir konyol yang begitu dipaksakan, sehingga tak lagi menjadi lucu. The Bubble adalah tentang produksi film yang terpaksa berhenti karena pandemi. Tapi kru dan artis-artisnya tetap tinggal di hotel yang jadi tempat syuting mereka. Dan di sana,
Dengan pandemi yang terus merajalela nggak tahu sampai kapan, semua orang termasuk para pemain jadi stres. Dan demi menjaga produksi mereka tetap jalan, pihak studio film mulai ngasih kebijakan-kebijakan yang absurd supaya nggak ada yang bisa keluar dari sana. Terdengar menarik dan sedikit menegangkan mungkin, tapi eksekusinya sama sekali tak bernyawa. Film ini hanya peduli pada satir apa yang pengen disampaikan. Mereka tidak membuat karakter-karakternya kayak manusia gitu. Mereka kayak melempar semua hal ke dinding dan melihat apa yang nempel. Itulah bentuk film ini. Dari adegan syuting, tahu-tahu karakternya marah. Dan lalu berikutnya mereka joget sama-sama gitu. Kayak alurnya tuh gak ada poin selain parade satir. Stake-nya juga ngambang antara benar-benar bahaya atau cuma lucu-lucuan. Dan penampilan aktingnya, man. Pembawaan komedi di sini membuat bintang-bintang komika yang main di film kita jadi kayak orang paling lucu sedunia akhirat. Mereka yang di film itu cuma gak jelas gitu. Lucunya tuh ketinggalan di mana, bukan lucu nggak jelas, tapi memang cuma nggak jelas. Maka aku berikan 1 dari 10 bintang emas untuk The Bubble. Terakhir ada Uma. Di perfilman kita yang didominasi oleh horor, ada perkataan yang bilang semua akan main horor jelek pada waktunya. Dan ladies and gentlemen, ini adalah waktunya buat Sandra Oh. Waktu dan tempat kita persilahkan. Banyak yang ngeluh film debut sutradara Iris Kashim ini jelek karena nggak seram. Karena lebih kayak drama ibu anak yang ada unsur gaibnya. Well, sebenarnya bukan itu tepatnya. Horor justru bisa jadi sangat baik dengan muatan drama keluarga. Horor-horor terbaik justru adalah cerita tentang trauma yang menjadikan hantu-hantuan sebagai lapisan yang menyimbolkan trauma tersebut. Nah, inilah yang berusaha dilakukan oleh Sim di film Uma. Membahas trauma yang turun-temurun berkat relationship khas ibu dan anak perempuan dalam budaya Korea. Uma adalah Turning Red yang diceritakan tanpa panda merah, melainkan dengan lapisan horor. Uma sebenarnya bisa sangat haunting dan membekas, penuh pula dengan local wisdom dari pembuatnya. Namun perkara menyeimbangkan bahasan dan horornya itulah yang belum fasih dilakukan oleh film Uma, sehingga film ini terasa seperti experience nonton yang kurang ngena. Sim kayak nggak klik sama Oh. Yang satu kayak try to make impression, yang satunya lagi stay di tempat cerita seharusnya. Sandra Oh berusaha mengeluarkan horor yang lebih natural lewat yang dirasakan dan yang dipilih oleh karakternya. Dan film memang bekerja efektif saat fokus ke karakter ini. Tapi di sisi lain, Sim masih banyak berusaha menarik horor dari trik-trik yang generik, sehingga tensi film nggak benar-benar klik. Nah, di situ makanya film ini jadi nggak kena ke penonton. Takut juga enggak, dalam juga enggak gitu. Sebenarnya film ini nggak jelek, cuma memang tidak maksimal saja. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Uma. That's all we have for now. Dengan mini review volume 3 ini, maka catatan pertama film 2022 My Dead Seat telah rampung. Untuk rapor film Chow ini, aku kayaknya nggak bakal bikin videonya, tapi masih bisa disimak di Twitter Arya PP. Selamat liburan semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydearseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydearseat di ciptoloka.com untuk beli baju lebaran. Banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.